Halo pemirsa Bangkit TV, saya Ista, hadir menemani Anda dalam Rembang Sepekan, menyajikan beragam berita informatif, aktual, dan independen. Berikut sejumlah berita utama hari ini dalam Rembang Sepekan. Duel paman dan keponakan di Rembang berujung maut. Seorang pria 49 tahun meninggal dunia setelah terlibat perkelahian dengan keponakannya yang masih berusia 16 tahun. Polisi masih mendalami penyebab pasti kematian korban. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Nusa Indah, Kelurahan Magersari, Kecamatan Rembang, Senin 17 Agustus 2026, sekitar pukul 6:46 waktu Indonesia Barat. Kasat Reskrim Polres Rembang, AKP Alfa Zakia Akbar mengatakan, korban dan terduga pelaku yang masih memiliki hubungan keluarga disebut sudah tidak akur. Konflik keluarga terkait perebutan harta warisan diduga menjadi latar belakang ketegangan keduanya. Kejadian bermula saat AUM bersama temannya mengendarai sepeda motor menuju sekolah. Saat melintas di Jalan Raya Lingkar Selatan Rembang, motor yang ditumpangi AUM diduga dipepet korban hingga terjadi senggolan. Keduanya kemudian melanjutkan perjalanan ke arah barat, namun saat tiba di Jalan Nusa Indah, tepat di depan Hotel Grand Doors, korban kembali memepet motor yang ditumpangi keponakannya. Korban kemudian turun dari sepeda motor, sementara AUM juga turun sambil melepaskan helm. Perkelahian pun terjadi dengan melibatkan helm dan saling pukul. Warga yang mengetahui kejadian tersebut kemudian melerai keduanya. Dalam perkelahian itu, korban terjatuh dan kemudian dinyatakan meninggal dunia. Pelaku yang sedang berboncengan didahului atau disalib oleh korban. Kemudian berdasarkan hasil analisa awal CCTV yang kami dapatkan, itu si korban mendahului, kemudian berhenti di depan sepeda motor pelaku, kemudian korban turun dari sepeda motor, disambut juga dengan pelaku turun dari sepeda motor, kemudian si pelaku melepas helm. Kemudian setelah itu terjadi perkelahian atau saling ribut di situ. Secara singkat kemudian si korban terjatuh ke aspal. Nah, akibat dari terjatuh tersebut korban meninggal dunia. Langkah kami kemarin, kami juga sudah berkoordinasi dengan Bidokes Polda Jawa Tengah. Tim dari Bidokes sudah melakukan autopsi pada siang hari sampai sore hari. Untuk hasil dari pemeriksaan atau autopsi tersebut, nanti kami menunggu hasil dari Polda Jawa Tengah. Itu sebetulnya bermula dari 2018 ketika paman dan ibu korban pelaku ini berselisih terkait dengan harta waris, ya. Dan itu terbawa hingga saat ini, dan endingnya kemarin terjadinya insiden tersebut. Jadi anak ini sebenarnya juga korban dari pertikaian antara paman dan ibunya. Jadi nggak ada bahasa-bahasa yang kemudian keponakan membunuh. Itu fatal, ya, itu bahaya, ya. Hal-hal yang seperti itu menurut saya masyarakat harus bisa menilai, ya. Sejatinya kejadian ini murni peristiwa yang diawali dari korban yang mengejar kepada pelaku dan memukul kepada pelaku, sehingga pelaku ini melakukan perlawanan dengan faktor pertikaian ini apa, Pak? Orang tua, antara orang tua ini? Kalau faktor sebetulnya kalau masalah tersebut di luar konteks ini, ya, tapi sebagai catatan bahwa ini bermula dari perselisihan antara orang tua pelaku dan korban itu adalah kakak adik, ya. Saudara kandung. Saudara kandung. Dan korban ini, pelaku ini adalah anak dari dari saudara korban. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti,
di antaranya 2 sepeda motor dan sebuah helm warna hitam merek Honda. Dari Rembang, Tim Liputan Bangkit TV melaporkan. Ada yang berbeda dalam peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Rembang. Bendera merah putih dikibarkan di bawah laut perairan Pulau Gede. Pengibaran dilakukan pada kedalaman sekitar 10 meter. Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia atau POSSI Kabupaten Rembang menggelar pengibaran bendera merah putih di bawah laut perairan Pulau Gede Sabtu 15 Agustus 2026. Rombongan POSSI Rembang bersama tim pendukung berangkat dari Pantai Wates menuju perairan Pulau Gede. Setelah tiba di lokasi, para penyelam mempersiapkan diri sebelum melaksanakan prosesi pengibaran bendera. Pengibaran dilakukan pada kedalaman sekitar 10 meter di bawah permukaan laut. 4 penyelam terlibat dalam kegiatan ini, terdiri dari 2 atlet dan 2 pengurus POSSI Rembang. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi momentum memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, namun juga menjadi upaya memperkenalkan potensi bahari Kabupaten Rembang, khususnya Pulau Gede. Pengibaran bendera di bawah laut juga menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga kekayaan laut. POSSI Rembang ingin semangat kemerdekaan tidak hanya dirayakan di daratan, tetapi juga diwujudkan dengan kepedulian terhadap lingkungan laut. Untuk memastikan keselamatan, kegiatan ini mendapat dukungan dari sejumlah instansi, di antaranya Basarnas, Pos TNI Angkatan Laut, Polairut, BPBD, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, serta KONI Kabupaten Rembang. Melalui momentum ini, POSSI Rembang berharap masyarakat semakin mengenal potensi bahari Rembang, sekaligus turut menjaga laut sebagai bagian dari kekayaan dan warisan untuk generasi mendatang. Dari Rembang, Tim Liputan Bangkit TV melaporkan. Tetap bersama kami pemirsa, kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Belum bisa saksikan lebih dekat setiap Jumat pukul 18 waktu Indonesia Barat eksklusif di Bangkit TV. Masalah-masalah yang saya hadapi di pabrik estetika dengan trauma itu yang penting. Jadi kalau tidak ada trauma, otomatis anak akan lebih berkembang secara besar. Saksikan Tonggo Teparo setiap Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat eksklusif di Bangkit TV. Masalah tantangan sih banyak, ada yang Saksikan terus Plesiran pakai gini. setiap Sabtu Tapi saya pukul 18 waktu Indonesia Barat eksklusif di penting saya Bangkit jualan TV. yang halal gitu. Mungkin pernah sudah 2 kali kalau masalah gitu. Ya kalau mau ambil ya sebelahnya di kuburan ada pocong banyak. Silakan ambil sebelahnya kuburan. Selamat datang di Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Khalil, tempat di mana kesehatan dan kenyamanan pasien menjadi prioritas utama kami. Didirikan dengan tujuan utama memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi umat dan masyarakat. Oleh karena itu,
kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas yang ada. Kami bertekad untuk menjadi mitra kesehatan yang dapat diandalkan oleh masyarakat dengan menghadirkan pelayanan prima, profesional, ramah, integritas, mutu, dan amanah. Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Khalil berkhidmat memberikan pelayanan prima. Pemerintah Kabupaten Rembang Saksikan meresmikan Rembang Pasar Hewan Sepekan Pamotan yang setiap dibangun minggu sebagai pukul pusat 18 perdagangan waktu ternak Indonesia baru. Barat Pasar ini eksklusif di direncanakan Bangkit akan terus TV. dikembangkan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan. Femotan Fantastik Modern Khitan. Anda masih bersama kami di Rembang Sepekan. Berita berikutnya, upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia digelar di alun-alun Rembang. Upacara berlangsung khidmat dan diisi dengan penyerahan remisi bagi warga binaan Rutan Rembang. Upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia digelar di alun-alun Rembang, Senin 17 Agustus 2026. Kegiatan ini dihadiri Bupati Rembang Harno, Wakil Bupati Rembang Hanis Khalil Barro, serta jajaran Forkopimda dan peserta upacara. Dalam momen peringatan kemerdekaan ini, pemerintah juga menyerahkan surat keputusan remisi secara simbolis kepada warga binaan Rutan kelas 2B Rembang. Sebanyak 71 warga binaan menerima remisi dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Satu di antaranya langsung bebas setelah mendapatkan remisi umum 2. Dari total 115 warga binaan yang saat ini menghuni Rutan Rembang, sebanyak 44 warga binaan lainnya belum memenuhi syarat untuk mendapatkan remisi. Pelaksanaan upacara dan pemberian remisi ini menjadi bagian dari peringatan kemerdekaan, sekaligus momen untuk mendorong warga binaan terus memperbaiki diri melalui program pembinaan. Melalui peringatan HUT kemerdekaan ini, pemerintah berharap semangat kemerdekaan dapat menjadi motivasi bagi seluruh warga binaan untuk berubah menjadi lebih baik dan siap kembali ke tengah masyarakat. Dari Rembang, tim liputan Bangkit TV melaporkan. Ratusan warga dan pegiat sejarah menggelar rekonstruksi Sumpah Setia Perang Lasem 1750 di alun-alun Kota Pusaka Lasem. Kegiatan ini menjadi momentum untuk mengenang sejarah sekaligus meneguhkan pesan persatuan lintas etnis dan agama. Rekonstruksi Sumpah Setia Perang Lasem 1750 digelar di alun-alun Lasem, Kabupaten Rembang, Jumat 7 Agustus 2026. Kegiatan ini melibatkan ratusan pegiat sejarah, santri, masyarakat Jawa, serta komunitas Tionghoa. Aksi teatrikal tersebut menjadi sarana edukasi untuk mengenalkan kembali
sejarah Perang Lasem 1750 kepada masyarakat khususnya generasi muda. Penyelenggara juga mendorong agar narasi sejarah Lasem disampaikan berdasarkan sumber dan referensi yang relevan. Dalam peristiwa Perang Lasem 1750, 3 elemen masyarakat, yakni santri, etnis Jawa, dan etnis Tionghoa, dikenang memiliki semangat perjuangan bersama melawan kolonial. 3 tokoh yang dikaitkan dengan peristiwa tersebut yaitu Kiai Ali Badawi, Raden Panji Margono, dan Ai Ingkiat. Ketiganya dikenang sebagai simbol persatuan karena gugur dalam perjuangan. Penyelenggara menyebut kegiatan ini bukan sekedar pertunjukan sejarah, namun juga untuk meneguhkan nilai toleransi, kerukunan, dan persatuan yang telah menjadi bagian dari sejarah masyarakat Lasem. Sebenarnya Perang Lasem pada tahun 1750 itu adalah rentetan dari peristiwa Geger Pecinan atau Perang Lasem juga dari tahun 1741. Nah, tahun itu sebenarnya juga diperingati sebagai Hari Jadi Rembang, tepatnya tanggal 27 Juli 1741. Jadi Hari Jadi Rembang itu sendiri itu berasal dari para laskar-laskar Lasem, berandal-berandal Lasem menyerang garnisun Belanda, VOC Belanda di Rembang. Itu diperingati sebagai Hari Jadi Rembang, dipilih sebagai Hari Jadi Rembang. Pada saat itu juga sudah adanya persatuan antar etnis, antar golongan. Ada Oi Ingkiat, Adipati Lasem, representasi dari orang Tionghoa, kemudian Tan Kewi, kemudian Raden Panji Margono, representasi dari Jawa. Nah, Perang Lasem ini kemudian berlanjut di tahun 1750. Nah, ini lebih dahsyat lagi karena muncul tokoh yang bernama Kiai Ali Badawi. Itu seorang ulama dari pesantren Purikawa, sekarang mungkin di desa Sumbergirang Lasem. Itu selepas sholat Jumat menyerukan perang Sabil. Ini dahsyat sekali karena perang Sabil ini lebih dulu daripada perang Diponegoro, lebih dulu daripada resolusi jihad Nahdlatul Ulama. Tetapi di Lasem 200 tahun sebelum resolusi jihad Nahdlatul Ulama itu sudah ada perang Sabil yang digelorakan oleh Kiai Ali Badawi, representasi dari santri. Jadi representasi dari Tionghoa ada Oi Ingkiat, representasi dari Jawa ada Raden Panji Margono, ditambah lagi golongan santri Kiai Ali Badawi untuk bersatu padu dengan sebutan Saiyek Saboyo Pati, bersatu sampai titik darah penghabisan menyerang VOC Belanda. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi agenda rutin sehingga sejarah Perang Lasem 1750 serta nilai persatuan yang terkandung di dalamnya tetap dikenal dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Dari Lasem, tim liputan Bangkit TV melaporkan. Tetap bersama kami pemirsa, kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Masih belum bisa saksikan lebih dekat setiap Jumat pukul 18 waktu Indonesia Barat eksklusif di Bangkit TV. Masalah-masalah yang saya hadapi di pabrik estetika dengan trauma itu yang penting. Jadi kalau tidak ada trauma, otomatis anak akan lebih berkembang secara pesat. Saksikan Tonggo Teparo setiap Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat eksklusif di Bangkit TV. Masalah tantangan sih banyak, ada yang Saksikan terus pakai Plesiran gini, setiap Sabtu tapi saya pukul 18 waktu Indonesia Barat nggak respon, eksklusif di penting saya Bangkit jualan TV. yang halal gitu. Mungkin pernah sudah 2 kali kalau masalah gitu. Ya kalau mau ambil ya sebelahnya di kuburan ada pocong banyak. Silakan ambil, sebelahnya kuburan.
Selamat datang di Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Khalil, tempat di mana kesehatan dan kenyamanan pasien menjadi prioritas utama kami. Didirikan dengan tujuan utama memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi umat dan masyarakat. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas yang ada. Kami bertekad untuk menjadi mitra kesehatan yang dapat diandalkan oleh masyarakat dengan menghadirkan pelayanan prima, profesional, ramah, integritas, mutu, dan amanah. Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Khalil berkhidmat memberikan pelayanan prima. Pemerintah Kabupaten Rembang Saksikan meresmikan Rembang Pasar Hewan Sepekan Pamotan yang setiap dibangun minggu sebagai pukul pusat 18 perdagangan waktu ternak Indonesia baru. Barat, Pasar ini eksklusif di direncanakan Bangkit akan terus TV. dikembangkan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan. Femotan Fantastik Modern Khitan. Anda masih bersama kami di Rembang Sepekan. Berita berikutnya, pemerintah Kabupaten Rembang mengusulkan 7 formasi CPNS tahun 2026. Formasi tersebut diprioritaskan untuk tenaga dokter spesialis guna memperkuat pelayanan kesehatan di daerah. Pemkab Rembang tengah menyiapkan usulan formasi calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun 2026. Sebanyak 7 formasi dokter spesialis menjadi prioritas dalam usulan tersebut. Usulan formasi ini disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kesehatan sekaligus kondisi kemampuan keuangan daerah. Pemkab Rembang menilai kebutuhan dokter spesialis menjadi salah satu prioritas untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi BKD Rembang, Miftahul Ikhwan Anggoro Kasih, mengatakan usulan 7 formasi dokter spesialis tersebut saat ini masih menunggu persetujuan dari Kementerian PINRB. Pemkab Rembang juga mempertimbangkan kondisi belanja pegawai yang masih tinggi, sehingga formasi CPNS tahun 2026 diarahkan pada kebutuhan yang dinilai paling prioritas. Formasi usulan kan sudah kami sampaikan, ada 7 dokter spesialis yang kita usulkan di tahun 2026 ini. Kami masih menunggu apakah kapan persetujuan dari Menpan RB itu terbit. Biasanya memang di akhir tahun untuk persetujuan. Kita cuma 7 formasi saja. Ya, kemarin kami sebenarnya sudah mengusulkan ke Pak Bupati dan kebetulan memang dengan kondisi belanja pegawai kita yang masih tinggi ini yang diprioritaskan adalah untuk di tahun 2026 ini adalah untuk 7 formasi dokter spesialis. Hingga kini, BKD Rembang masih menunggu keputusan resmi pemerintah pusat terkait penetapan kebutuhan ASN tahun 2026. Proses rekrutmen CPNS baru dapat dilanjutkan setelah formasi mendapat persetujuan. Pemkab Rembang berharap formasi yang diusulkan dapat memenuhi kebutuhan tenaga dokter spesialis, sekaligus memperkuat pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah.
Dari Rembang, tim liputan Bangkit TV melaporkan. Demikian rangkaian berita utama pekan ini dalam Rembang Sepekan. Tetap waspada, cermat menyaring informasi, dan terus ikuti kabar terbaru bersama kami. Saya Ista mewakili seluruh tim redaksi pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.